MJF is not bald, but it's alright. Double or Nothing 2026 dari Queens, New York City memberikan kepuasan kita sebagai fans gulat profesional. AEW show us why we love pro wrestling. Double or Nothing jadi salah satu event terbaik 2026 ini guys ya. Padahal 2026 baru sampai bulan Mei ya. Saya yakin ini salah satu pay-per-view terbaik yang kita bisa saksikan. Buat yang belum nonton, saya rekomendasikan untuk menontonnya karena semua matchnya bagus-bagus. 9 match tidak ada yang jelek. Ada match bagus banget, dan match fantastik, super keren di Double or Nothing ini guys. Ada beberapa yang mungkin tidak sesuai harapan saya, tapi saya tetap puas dan tetap menyukai match tersebut. Mari kita review secara singkat apa yang terjadi di Double or Nothing 2026 di Gulat Review. Ada beberapa match yang saya tunggu untuk AEW Double or Nothing tahun ini. Untuk AEW Double or Nothing tahun ini, dan saya sangat puas dengan semua match yang saya tunggu guys ya. Kita runtut aja apa yang terjadi di opening. Kita dapat New York Street Fight I Quit match, AEW World Tag Team Championship. Christian Cage dan Adam Copeland. Cage and Cope melawan FTR, Dax Harwood, and Cash Wheeler ditemani Stokely Hathaway. Dan opening yang sangat strong, layak untuk memberikan kita ledakan di awal untuk Double or Nothing 2026 ini. Saya suka bagaimana AEW mengimbangi gangguan Stokely dengan mengembalikan Bad Phoenix di sini guys ya. Karena Bad Phoenix datang ya biar ngurusin Stokely ini dan bikin kemenangan Cage and Cope bisa terjadi, dan kita dapat kepuasan storyline ending di situ. Dan sesuai harapan banyak orang dan juga sesuai dengan harapan saya, kita tidak melihat terakhir kalinya Christian Cage dan Adam Copeland bertag team guys ya. Karena kalau kalah di sini mereka harus pisah guys, dan mereka berhasil mendapatkan tag team title. Dan ini tag team title pertama mereka, dan juga akan jadi tag team title yang bersejarah karena Adam Copeland sama Christian Cage juga nggak akan lama lagi guys ya bergulat di AEW ataupun bahkan sebagai pegulat profesional. Kita harus menikmati, kita savor it karena mereka tinggal sebentar lagi, dan Adam Copeland juga sudah bilang katanya dia mau pensiun di tahun ini. Dan saya cukup happy dan saya cukup puas menyaksikan sejarah yang terjadi di opening Double or Nothing. Match yang kuat, match yang jadi salah satu favorit saya, yang saya sangat rekomendasikan buat teman-teman menontonnya. Tidak cukup di opening saja, di match keduanya AEW kasih match terbaiknya guys. Ini match single favorit saya di Double or Nothing tahun ini. I love it. Konosuke Takeshita favorit saya melawan Okada, yang akhirnya dia dapat AEW International Champion itu. Mereka sempat bertemu di Desember pada saat World's End kalau nggak salah. Dan matchnya juga bagus, dan ini bagus banget guys. Ada beberapa sesi di mana penguasaan Okada yang cukup lama kalau saya bilang ya. Di situ bagian di mana mereka ada jedanya. Cuma setelah itu gila guys, it's very good. Ini match terbaik single menurut saya guys ya, yang saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman tonton. Karena saya suka banget bagaimana mereka saling menangkis, mereka saling melakukan gerakan lawannya atau gerakan mereka masing-masing. Ada momen di mana Takeshita nggak mau ngikuti perintah Don Callis, yang itu bagian dari kayak pembangkangan yang dia lakukan. Ada dia muak di Don Callis family ini karena terlalu memihak Okada. Tapi padahal Don Callis tuh ngelarang Okada untuk menciderai lehernya si Konosuke Takeshita. Tapi Takeshita nggak mau, dia mau ciderai lehernya si Okada guys. Dan ini terakumulasi di ending ketika pada akhirnya Takeshita bisa mengalahkan Okada dan menjadi new AEW International Champion. Ini sebuah penyelesaian cerita yang cukup epic guys, yang kita dapatkan, yang saya sudah tunggu lama ini. Karena memang urusan Takeshita sama Okada ini yang dalam satu faction yang sama ini kayak diperpanjang terus. Double or Nothing lah yang jadi tempatnya. Dan makin jelas di ending ketika Takeshita disuruh minta maaf, disuruh salaman damai lagi sama Don Callis, dia tidak mau melakukannya. Takeshita langsung kayak mau ngajak berantem. Tahu siapa yang keluar? The Return of Kyle Fletcher yang cedera guys. Dia datang, dia ada di pihaknya Takeshita. Karena kita tahu Kyle Fletcher sama Takeshita katanya sempat tag team namanya apa? Protoshita waktu itu. Mereka cukup bersahabat di sini, dan juga kayaknya Kyle Fletcher juga nggak suka sama Okada guys. Mereka saling bela di sini dan membuat Don Callis mundur biar nggak makin pecah ini faction, karena Kyle Fletcher dukung Takeshita. Di titik ini belum jelas nih si Takeshita ini keluar atau tidak dari Don Callis family karena emang udah selesai. Cuma
Ketika Kyle Fletcher selebrasi bersama Takeshita, ada di pihak Takeshita, saya kira akan tetap di situ. Di prank guys, Kyle Fletcher langsung clothesline, langsung hajar brainbuster ke Takeshita. Dan dia masih bersama tim Don Callis Family. Dan officially Takeshita dikeluarkan dari Don Callis Family ini. Dihajar dia di situ. Kalau saya lihat guys ya. Dan Kyle Fletcher kembali dan feudnya berlanjut ke Kyle Fletcher, Takeshita yang mengincar International Championship tersebut. Saya happy guys ya. Pertama dengan kemenangan Takeshita, kedua cerita ini berakhir ketika Takeshita akhirnya keluar dari Don Callis Family yang memang cukup berjasa tapi cukup menahannya menjadi babyface sejati. Penyerangan dari Kyle Fletcher menjelaskan kepada kita kalau selanjutnya Shita akan feud dengan Kyle Fletcher. Terus Okada di mana nanti fokus ke hal yang lain. Kemungkinan seperti itu guys ya, kalau saya prediksi. Dan I love this match. This is one of the best match di Double or Nothing 2026. Kalian setuju nggak? Match selanjutnya kita dapat Women's Owen Hart Cup Quarter Final, Athena lawan Mina Shirakawa. Matchnya solid aja. Saya nggak begitu memperhatikan. Jujur cenderung saya skip. Cuma beberapa poin klimaksnya saya tetap enjoy untuk menikmati match Athena dan juga Mina Shirakawa. Athena berhasil lolos ke babak berikutnya. Match selanjutnya Jon Moxley lawan Kyle O'Reilly. Dari 3 match pertama yang cukup fast pace, 3 match pertama yang cukup rame penontonnya guys ya, Jon Moxley, Kyle O'Reilly ngasih kita slow pace-nya, ngasih kita jeda biar ya kita nonton beristirahat. Penonton yang menonton juga cukup beristirahat untuk memberikan chance-nya atau memeriahkan acara. Bukan berarti boring dan ngantuk juga. Untuk teman-teman yang suka technical style of match, suka kuncian-kuncian match yang lebih menekankan ke story, ini match untuk kalian. Saya cukup enjoy match-nya. Beberapa poin klimaks juga cukup besar. Cuma saya kurang suka cara kuncian ankle yang kerasa kurang kuat aja guys ya, yang terjadi di sini. Di momen ending mereka bergantian ankle lock. Dan ankle lock tuh kayak highlightnya dari cerita ini. Tapi saya merasa kayak kurang kuat aja. Kyle O'Reilly tap out, terasa kayak pengulangan terus ini. Long term booking tapi jadi kayak repetisi yang bisa dibilang jadi ya gitu-gitu aja gitu loh guys, yang saya rasakan. Cuma untuk solid ya tetap solid matchnya. Technical style yang mereka kasih juga memberikan warna tersendiri dan kasih jeda untuk penonton lebih menikmati sajiannya, tidak terlalu buru-buru guys. Itu yang saya rasakan di matchnya Jon Moxley melawan Kyle O'Reilly ini. Padahal durasinya kurang lebih sama dengan matchnya Christian Cage sama matchnya FTR di opening tadi, sama durasi matchnya Takeshita lawan Okada guys. Tapi ya kita tidak bisa bandingin karena style mereka untuk match ini, story to tell-nya berbeda guys ya. Kita masuk ke match berikutnya, Men's Owen Hart Cup Quarter Final, Will Ospreay lawan Samoa Joe. Samoa Joe dari sini kita tahu hanya untuk yang naikin Will Ospreay aja, dan memang itu yang dilakukan. Dalam ceritanya guys ya, Will Ospreay itu sudah berlatih dengan Death Rider dan Jon Moxley pengen mengubah Will Ospreay itu menjadi sosok yang mengerikan, sosok yang lebih brutal guys. Ada sedikit yang bisa dibilang hasil dari latihan tersebut. Cuma saya masih merasakan bagaimana Will Ospreay ya masih seperti Will Ospreay yang kita ketahui. Dan kemenangan Will Ospreay saya rasa juga cukup kuat. Dan memang ini untuk ya sebagai batu loncatan aja Will Ospreay untuk tetap melangkah menuju final Owen Hart Cup ini. Dan yang mana pemenang Owen Hart Cup akan dapat match title di All In guys ya. Lanjutan match Owen Hart Cup Quarter Final, Swerve Strickland melawan Bandido. Match kualitas pay-per-view yang mereka kasih di sini, enjoy sekali saya sama matchnya Swerve Strickland. Beberapa gerakan akrobatiknya dilakukan cukup sempurna kalau saya bilang. Saya melihat Swerve Strickland ini walaupun badannya udah mulai gemukan guys ya, tapi style tidak berubah. Masih seperti Swerve Strickland yang kita kenal. Karakter dia yang sekarang yang heel, saya merasa guys ya, terakhir saya nonton tuh bulan yang lalu, Swerve Strickland tuh performanya gak ada yang berubah. Harusnya bisa berubah guys ya, karena karakternya kan berubah ya. Cuma masih sama aja yang saya lihat guys. Bandido sellingnya bagus, akrobatiknya bagus, membuat Swerve Strickland jadi seperti bintangnya di sini guys ya. Bandido selling the match cukup kuat dan membuat matchnya cukup seru. Dan Swerve Strickland lolos ke babak berikutnya. Saya nggak begitu mau ngomong banyak soal turnamen ini guys ya, karena ya match turnamen gitu loh menurut saya. Dan standarnya kualitas pay-per-view AEW udah mereka kasih, dan itu udah cukup kalau saya bilang. Dan jadi match yang solid juga, match yang atraktif dan sangat seru untuk disaksikan. Match selanjutnya kita dapat
Match kedua Women's, ada 2 cuma match woman dari 9 match yang ada guys ya. Ini Fatal 4-Way untuk AEW Women's World Championship. Tekla, Shida, Hater, dan Statlander. Matchnya bagus, matchnya fast pace, bergantian menyerang, itu khasnya Fatal 4-Way. Masing-masing memberikan highlightnya tersendiri. Cuma saya tetap agak ganjel guys. Beberapa kali saya lihat match women's-nya AEW. Ini sekali lagi dari sudut pandang orang yang jarang nonton guys ya. Selalu ada titik di mana agak bingungnya tuh ada guys ya. Itu kayak ciri khas woman aja gitu loh. Tapi di AEW tuh kayak terjadinya tuh yang sangat terlihat mengganggu kalau saya bilang guys. Di beberapa poin kayak awas kayak ngasih tahu gimana sih komunikasinya di atas ring itu gitu loh guys. Atau mungkin mereka tidak begitu berteman, chemistry-nya belum dibangun, jarang match rame-rame, atau tidak banyak punya pengalaman jam terbang apa gimana gitu. Untuk masing-masing individu skillnya bagus-bagus, nggak ada masalah gitu loh. Dan saya baru sadar, saya jarang nonton guys ya. Saya ngeliat Hikaru Shida gemukan banget sekarang ya, kayak ibu-ibu guys. Kalau kita bandingin kayak zaman mudanya Via Valen, nah zaman sekarangnya Via Valen, nah tuh Hikaru Shida tuh. Zaman muda saya suka banget guys. Sekarang udah kayak ya memang mungkin ya kehidupan yang tetap berjalan begitu guys ya. Saya enjoy semuanya. Tekla menang pun saya masih sangat oke, karena Tekla masih over kalau saya bilang. Untuk kasih ke Jamie Hayter, Statlander ataupun Hikaru Shida kayaknya belum terlihat worth it untuk dilepas untuk saat ini. Mungkin akan dilepas Tekla kalau lawannya Mone nanti guys ya. Kalau Mone kembali nanti ya. Let's see. Sambil kita match terbaik mas, Stadium Stampede. Bro, I love it. Waduh, seneng banget saya lihatnya guys. Happy, senyum terus ya nonton match ini. Stadium Stampede, the biggest Stadium Stampede match di AEW. Tapi ada yang bisa dibilang tidak sesuai harapan, tapi it's okay dan tetap memuaskan. Yaitu embel-embel Stadium Stampede yang kita tahu sebelumnya. Guys, 2 match Stadium Stampede sebelumnya, pertama di masa pandemi, kedua tidak di masa pandemi. Yang pertama full di stadion kosong dan di ruangan-ruangan di stadion kosong. Di Stadium Stampede kedua dibuka di outdoor stadion juga, tapi diakhiri di dalam arena. Correct me if I'm wrong. Ramai tetap ada penontonnya, banyak udah. Nah, Stadium Stampede ini seperti Anarchy in the Arena, but without anarchy. Itu yang saya rasakan guys. Ini Anarchy in the Arena nih, stylenya persis sama, tapi tidak anarkis, tidak ekstrim, tidak berdarah-darah, tidak ngeri gitu loh. Jadi kalau kalian gak suka yang anarkis kayak Anarchy in the Arena, ini versi amannya. Ini versi PG-nya lah itu gak. Ini versi PG-nya guys. Ada beberapa cameo yang seru juga guys. Ada Tommy Invincible datang bantu Jack Perry di sini. Cuma buat cameo doang guys. Ada Luther juga ada cameo-nya. Terus ada siapa lagi ya? Satnam Singh. Wah, ada Food Fight juga. Cuma beberapa situasi canggung yang menurut saya kayak nggak sempurna saya rasanya gitu loh. Ya namanya juga ya siaran langsung, kita tahu ada malfunction yang memang bisa terjadi guys ya. Kayak ketika di sebuah ruangan yang ada bola tenis alat mesin melempar bola tenis tapi nggak efektif keluarnya. Di sport ending table hancur semua guys. Penggunaan bola tenis, kenapa guys? Karena stadionnya itu stadion tenis. Jadi penggunaan bola tenis tuh kayak identitas stadion itu gitu loh. Kesan stadionnya tuh nggak kerasa guys. Cuma ya memang begitu harusnya. Karena memang ini cuma tempatnya di stadion dan mereka stampede, mereka fight, mereka battle gitu loh. Karena orangnya banyak, match-nya tuh berpindah-pindah yang masing-masing punya highlight tersendiri. Saya rasa cukup berbeda ketika kita nonton Anarchy in the Arena sama yang ini. Kayak kalau Anarchy in the Arena tuh kayak kita bingung mau ngikutin yang mana. Kayak semuanya tuh lagi ada highlightnya gitu loh. Tapi yang Stampede ini, AEW kayaknya berbenah dikit guys. Saya nunjukin kayak kita bisa fokus nonton yang mana gitu loh. Stadium Stampede ini yang saya rasakan guys. Banyak momen-momen bagus, banyak momen-momen seru. Ya teman-teman nonton sendiri. Rekomendasi saya harus nonton, cari sumber yang kalian dapatkan, yang kalian bisa guys ya. Stadium Stampede is the best match of AEW Double or Nothing kalau saya bilang. Karena memang itu full of entertainment. Itu memang match hiburan terbaiknya yang AEW Double or Nothing tawarkan. Dan mereka deliver itu. Di ending itu momen Jericho tuh mau hajar Ricochet, tapi Ricochet dilindungi sama Bishop Khan.
Dan Bishop Khan yang jadi korbannya. Kalau saya mau appreciate satu orang yang saya bisa bilang MVP, underrated guys, Toa Liona. Saya perhatiin tuh Toa Liona ini, setiap dia dapat segmennya, dia terlihat strong. Dia terlihat mendominasi. Dia selling, menerima pukulan, menerima gerakan juga bagus. Auranya juga besar. Move-nya juga keren. Kekuatannya di highlight banget si Toa Liona ini. Bisa kali di push. Kalah itu Jacob Fatu. Tapi masih sebatas ya kacung yang ricochet lah itu intinya. Stadium Stampede itu entrance-nya selalu jadi poin penting ya guys. Entrance-nya tim Jericho sama entrance-nya tim Ricochet itu bagus-bagus guys. Tim Ricochet datang pakai mobilnya masing-masing dengan style karakter grup mereka. Jericho datang dengan style kayak opening film gitu. Kocak juga. Hiburan terbaik yang kita bisa saksikan. Nonton ini kayak mengingatkan kepada kita kenapa kita suka pro wrestling. Ya karena match-match seperti ini. Karena acara seperti ini guys. Kita harus terima kasih sama AEW kasih hiburan kayak gini. Mereka punya standar sendiri guys ya. Tidak bisa kita bandingin dengan WWE untuk kualitas seperti ini. WWE punya pasarnya sendiri, WWE punya standar mereka sendiri. AEW punya standar juga guys. Babyface menang sesuai dugaan saya. Dan Stadium Stampede memang tidak sesuai harapan untuk stipulasinya itu sendiri, untuk nama itu sendiri. Tapi apa yang mereka sajikan dari opening hingga akhir perfecto. Bukti kalau AEW serius guys untuk bikin Stadium Stampede ini spektakuler. Mereka modal ngancurin mobil. 3 mobil kan dihancurin. Bus sekolah Jurassic Express, golf cart, sama mobil di belakangnya. Hancur itu semua. Modal itu namanya modal. Modal untuk menghibur fans, itu namanya. Main event kita, title versus hair. Lagi-lagi ini hal yang saya bisa bilang tidak sesuai harapan kita. Saya sempat bilang juga di prediksi saya pada saat live Gulo Talk. Kalau saya bilang MJF bisa tetap menang karena Darby Allin tuh untuk defend terus gitu, itu gak lama pegang titlenya. Ini momentum untuk lepas titlenya ada. Saya agak kecewa guys, karena gak ada botaknya MJF. Dan kemungkinan kita nggak akan lihat botaknya MJF habis ini juga. Karena kalah Darby Allin kan. Udah kalahnya tuh udah kalah aja gitu. Beberapa momen strong itu cukup membuat kita berpikir Darby pasti menang lah ini. Darby menang nih pasti gitu loh guys. Darby kan cukup menguasai momen-momen besarnya itu dapat di Darby mostly. Darby lompat dari atas stage ke atas meja yang disiapkan untuk motong rambutnya MJF juga. Tentu ini agak anti klimaks guys ya. AEW nge-build up betapa fans jadi ingin banget ngelihat MJF botak, tapi MJF nggak dikasih botak. Ini lumayan anti klimaks, lumayan twist kalau saya bilang. Kekalahannya Darby ini ya, dengan harapan bold itu. Banyak sign yang di zoom sama AEW, if MJF not bald, we riot gitu. Balder than you and you know it gitu loh. Itu udah kayak, udah botak pas ini. Enggak guys, nggak dikasih. Apakah kita akan melihat MJF botak? Apakah story botak mungkin akan ada lagi? Atau bahkan dia akan botak besok di AEW Dynamite guys. Tapi untuk saat ini gak ada tuh. MJF gak kalah, MJF menang lagi title itu. Rebut title dari Darby lagi. New AEW World Champion. And not bald 3 times. Dan match bagus banget guys. Bagus banget. Layak untuk jadi main event. Cuma memang mungkin banyak yang kecewa. Tapi ya yang menang MJF. Ya tentu bencinya dia benci karena MJF. Bukan karena bookingannya. Ada yang kecewa pasti dengan bookingan ini karena ya berharap MJF botak gitu. Kapan lagi lihat MJF botak kalau bukan story ini? Ternyata tidak. Setelah match Darby Allin mau dihajar MJF lagi, tapi Kevin Knight datang dari Jet Speed kayak mau bantu Darby Allin, tapi ternyata dia crossbody Darby Allin yang jadi lagi ditandu. Jatuh ke bawah dianya si Darby dan dia kayak itu turn heel guys. Kevin Knight turn heel ke Darby walaupun padahal dia support Darby banget sebelumnya. Dan ini apa? Ini artinya story Darby sama MJF selesai. Darby ke Kevin Knight. MJF bisa ngurusin yang lain. Ya MJF nunggu lawan berikutnya. Atau MJF ya tinggal nunggu siapa pemenang dari Owen Hart Tournament Cup ini. Di All In. Nah Forbidden Door mungkin MJF dapat lawan pegulat New Japan kali guys ya. Karena kan dia sama New Japan. And that's it. That's double or nothing bro. Saya puas nonton ini. Worth it. Nonton semua matchnya guys. Kalau saya boleh rekomendasiin 3 match saja. Jelas Okada Takeshita, Stadium Stampede sama main eventnya. 3 aja. Tambah 1 ya openingnya lah. Openingnya si kemenangan Christian Cage dan juga Adam Copeland. Sisanya mungkin boleh di skip buat yang nggak punya banyak waktu untuk menonton.
Itu cukup guys. Sekitar ya nggak sampai 1 jam itu 4 match tersebut. Kalian favorit yang mana guys? Saya bisa bilang seperti saya bilang tadi, yang one on one terbaik menurut saya, yang paling saya suka guys ya, Takeshita Okada. Finishnya sesuai yang diinginkan, dramanya sesuai yang saya inginkan, dan happy saya melihatnya. Tentu yang terbaik malam ini, hiburan top of mind-nya adalah Stadium Stampede. Yang spesial di Double or Nothing tahun ini tuh salah satunya adalah Mick Foley, Cactus Jack kita, yang hadir di sini sebagai co-hostnya Rene. Katanya dibuy-in, saya belum nonton buy-in guys. Katanya dibuy-in tuh MJF sempat ketemu Mick Foley dan Mick Foley itu dikasih low blow bagaimana ya. Dan itu dibalas sama Darby Allin pada saat match lawan MJF. Dan bahkan Darby Allin sebelum dia lompat ke meja dari atas stage, dia kayak bang bang, kayak tribute ke Cactus Jack juga. Dan itu kayak nunjukin kalau mereka happy kedatangan Mick Foley di AEW ini. And that's it, that's my review guys. Double or Nothing kaliber pay-per-view terbaik 2026. Tapi saya yakin AEW bisa kasih yang lebih bagus lagi untuk pay-per-view mereka di tahun ini. Kalau menurut kalian apakah ini yang terbaik? Apakah ini emang seru banget? Komen di bawah guys. Mulai detik ini, channel Gilang Gulat akan rutin membuat video update tentang cerita dan show AEW. Ya minimal seminggu sekali guys ya. Untuk ya tetap update dengan wrestling yang lain. Karena juga emang AEW jadi alternatif pilihan terbaik ya dari fans gulat profesional di dunia. That's all the review of AEW Double or Nothing. Support terus Gilang Gulat Channel. Gracias.